إليك وجاعلوه من المرسلين. Sebentar, direkam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Tsumma ma ba'd. Ikhwah, teman-teman semua, baik yang saat ini online ataupun yang saat ini offline, yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah untuk hari ini yang kita bahas adalah bab baru. Dari kelupaan share nih, dalam syafa'al. Ini bab tentang inna wa akhwatuha. Bab inna wa akhwatuha. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebagai muqaddimah dari pembahasan inna dan juga saudara-saudara dari inna. Maka hal yang perlu untuk belum muncul, halo? Yang di online belum muncul ya, ikhwah? Sudah, alhamdulillah. Allah yabarik fiik. Nah. Ini tentang inna wa akhwatuha. Tentunya dia sebagaimana kana wa akhwatuha, yang mana basic ataupun basis salam dari kana ataupun inna wa akhwatuha itu adalah mubtada sama khabar. Kalau kemarin pembahasannya untuk kana wa akhwatuha kan mubtada, kemudian kita datangkan kana ataupun salah satu di antara saudara-saudara kana. Untuk inna ini pun sama. Kebetulan memang dia nanti naruhnya itu adalah di awal. Di awal susunan dari mubtada sama khabar. Sebagaimana kana kemarin. Kalau misalnya contoh untuk mubtada sama khabar itu adalah al-masjidu kabirun. Tayyib, al-masjidu kabirun. Coba kita buat perbandingan insyaallah. Al-masjidu kurang gede atau besar, masih kelihatan? Kelihatannya. Al-masjidu kabirun. Masjid itu besar. Al-masjidu dia sebagai mubtada, kemudian kabirun dia sebagai khabarnya. Ataupun misalnya adalah al-mudarrisu ataupun Zaidun mudarrisun. Sebentar. Zaidun mudarrisun. Zaidun mudarrisun. Si Zaid dia adalah seorang guru. Kata Zaidun dia sebagai mubtada, kemudian mudarrisun dia sebagai khabarnya. Kalau misalnya ini pembahasannya adalah kana wa akhwatuha, maka kana tinggal kita taruh di awal tempat. Antum miring mungkin di sini mungkin lebih jelas. Naam, Allah yabarik fiik. Kok warnanya oranye sebentar. Tapi jelas insyaallah ini. Enggak tahu kenapa warna oranye nih. Nah. Kana Zaidun. Kemudian mudarrisan. Ada? Yang tadi bawa komedah. Kana Zaidun mudarrisan. Zaidun dia sebagai isimnya kana, kemudian mudarrisan dia sebagai khabarnya kana. Karena kenapa amalnya kana adalah tarfaul isma watan sibul khabar, merafakkan isim serta menasabkan khabarnya.
Berarti Zaidun dia sebagai isimnya kana. Kemudarrisan dia sebagai apa? Sebagai khobarnya kana. Saat ini yang mau kita bahas itu adalah bab yang lain. Tadi kalau kana Zaidun mudarrisan, ini adalah bab kana wa akhwatuha. Kana dan juga akhwat-akhwatnya ataupun saudara-saudaranya. Kalau inna yang kita bahas saat ini ada pembahasannya inna wa akhwatuha. Inna dan juga saudara-saudaranya. Baik kana ini ataupun inna dan juga saudara-saudaranya termasuk di antara min nawasikhil libtida ataupun min nawasikhil mubtada wal khabar. Termasuk di antara lafaz yang merusak amal dari mubtada sama khabar. Tayyib, sebentar. Ini kana ataupun inna termasuk nawasikhul libtida. Karena inna pun sama, yaitu lafat-lafat yang merusak amal dari mubtada sama khabar. Tayyib. Kita bicara saat ini adalah untuk inna wa akhwatuha. Kita datangkan contoh yang sama yang basisnya itu adalah susunan dari mubtada sama khabar. Yaitu yang berupa kata Zaidun mudarrisun untuk mubtada sama khabar. Kalau misalnya di depannya ada inna, maka nanti kita bisa mengamalkan kaidah terlebih dahulu yaitu tansibul isma wa tarfaul khabar. Wa tarfaul khabar. Menasabkan isim serta merafakkan khabarnya. Sehingga bagaimana? Sehingga kita datangkan terlebih dahulu kata Zaid setelah kata inna. Berhubung amalnya inna itu adalah tansibul isma, maka kata Zaidun menjadi Zaidan. Berarti inna Zaidan. Inna Zaidan. Kemudian mudarrisun yang sebelumnya tadi itu di dalam kata Zaidun mudarrisun dia sebagai khabar. Maka di saat dia itu menjadi ataupun berada dalam susunan inna, maka khabarnya adalah khabar inna bukan khabar mubtada. Sehingga di sini inna Zaidan mudarrisun. Mudarrisun. Sesungguhnya si Zaid dia adalah seorang guru. Kata Zaidan dia sebagai ismu inna, sebagai isimnya inna, yang hukumnya dia adalah dibaca nasab. Sedangkan mudarrisun dia sebagai khabarnya inna. Hukumnya apa? Hukumnya adalah rafa. Hukumnya adalah rafa. Tayyib. Pembahasan inna wa akhwatuha yang dalam poin kita saat ini kan merupakan suatu bagian dari lafaz-lafaz yang dibaca rafa. Lafaz-lafaz yang dibaca rafa. Tayyib. Ana ajak antum untuk mengingat sebelum-sebelumnya. Kemarin bahasannya adalah bahwa perubahan yang dimiliki oleh kalimat isim pada umumnya adalah tiga. Kalau tidak dalam keadaan jar, kemudian dalam keadaan rafa, kemudian dalam keadaan nasab. Untuk jar udah kemarin. Kemudian untuk rafa sudah dibahas mubtada, sudah dibahas naibul fa'il, sudah dibahas fa'il, sudah pula dibahas tentang isimnya kana. Ini kana Zaidun, berarti Zaidun dia isim yang dibaca rafa karena dia menjadi isimnya kana. Untuk yang dalam pembahasan inna wa akhwatuha yang masuk dalam kategori isim yang dibaca rafa adalah khabarnya. Adalah khabarnya. Kalau dalam bab kana isim yang dibaca rafa apa? Adalah isimnya kana. Untuk dalam bahasan inna yang dibaca rafa apa? Adalah khabarnya. Sampai dalam poin ini jelas insyaallah ya ikhwan. Jelas ya? Mudah ya? Yang memahami konsep cara main kana wa akhwatuha dia akan tahu mudah untuk menerapkan kaidah cara mainnya inna wa akhwatuha. Kalau mubtada korban mubtadanya marfu,
Khabarnya marfu. Sahih. Mubtada khobar berarti mubtada'nya marfu, kemudian khobarnya marfu juga. Terus Kalau kana isim kananya marfu. Marfu, khabarnya, naam. mansub. khobarnya nasab. Nah, untuk yang bab kana. Taib. Kemudian Dan inna isimnya mansub, khabarnya marfu. sahih. Jadi kalau untuk isimnya inna atau pembahasan inna bahwa yang dinasabkan itu adalah isimnya, kemudian yang dirofakkan adalah khobarnya. Mudah ya? Taib. Langsung kita nanti mohon diingatkan untuk share yang ini yang modul ke-6. Atau mungkin teman-teman sebelumnya ada yang ya, udah punya mungkin bisa di-share ke grup insyaallah sebelum menasir nanti. Waktu nanti kelupaan. Taib. Ini langsung ke modulnya kita bacakan insyaallah. Amalnya inna wa akhwatuha. Ini kok cuma ini saja. Nanti Anda carikan yang file yang lain. Nah, kira semua dari sini. Taib. Amal inna dan juga saudara-saudaranya. Ini adalah salah satu hal yang merusak amal mubtada dan juga khobar. Ini merusak, ini yang dimasukkan di dalam ilmu nahwu biasanya adalah nawasikh. Adalah nawasikh. Nawasikh. Dari kata nasikh ini. Nasikh artinya menghapus. Berarti untuk inna dan juga saudara-saudaranya ataupun kana dan juga saudara-saudaranya, kalau ada dalam suatu susunan, maka itu dia merusak amal mubtada sama khabar. Berarti kalau sudah ada kana ataupun inna, kita nggak perlu untuk mencari mana mubtada dan juga mana khabarnya. Karena kenapa? Karena amalnya sudah dirusak oleh kana wa akhwatuha ini. Jadi ini adalah nawasikh. Nanti perlu untuk dibedakan dengan istilah nawasib. Kalau nawasib berarti amal ataupun lafaz yang menasabkan fi'il mudhari'. Amal yang ataupun lafaz yang menasabkan fi'il mudhari'. Dan itu istilah tidak dipakai di dalam inna wa akhwatuha. Tapi nanti dipakai untuk an dan juga yang lain sebagainya. Ada Nena ada. Kita perhatikan. Kalau di bab kana, fokus pembahasan dalam bab marfu'at minal asma adalah isimnya kana. Anak ulang, disambas masalah kana, maka untuk pembahasan al-marfu'at minal asma, isim-isim yang dibaca rafa, itu adalah isimnya kana. Karena contohnya adalah kana Zaidun qa'iman. Zaidun isimnya dibaca rafa. Dibaca rafa. Berarti dia adalah termasuk di antara lafaz yang dibaca rafa al-marfu'at minal asma. Sedangkan khabar kana masuk dalam pembahasan mansubat minal asma karena khabarnya kana adalah qa'iman. Sehingga nanti ini mestinya secara normalnya nanti pembahasan mansubat minal asma bab kana akan diulang walaupun toh cuma sepintas untuk mengingatkan bab yang telah kita bahas. Untuk yang ini sebaliknya. Sebaliknya apa? Sebaliknya amalnya kana sama persis. Kalau kita ingat amalnya kana dan hafal amalnya kana, maka tinggal dibalik nanti. Untuk lafaz yang menjadi ada Nena masuk. Untuk lafaz yang menjadi isimnya kana yang sebelumnya rafa, maka di saat dia itu menjadi isimnya inna, maka dibaca nasab. Untuk lafaz yang menjadi khabarnya kana dibaca nasab, maka di saat dia menjadi khabarnya inna, maka perlu untuk dibaca rafa. Berarti tinggal dibalik saja. Contohnya di sini sudah Zaidun qa'imun, ini untuk basic aslinya yaitu sunan mubtada sama khabar. Kemudian di saat ada inna maka menjadi inna Zaidan qa'imun. Kata Zaidan dia sebagai isimnya kana, kemudian sebagai isimnya inna, kemudian kata qa'imun dia sebagai khabarnya inna. Khabarnya inna tentunya dia dibaca rafa. Sedang isimnya dia dibaca nasab. Baik. Jelas insyaallah ya ikhwah. Mudah ya? Teman-teman yang online insyaallah mudah. Halo. Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Baik.
Ini file yang ketujuh. Kalau nggak ada pertanyaan, Ana lanjutkan. Ada pertanyaan mungkin? Sebelum ke yang lain-lain. Yang penting basicnya ini jelas terlebih dahulu ya. Ataupun dasar, kayak dasar-dasarnya. Kemudian di poin berikutnya. Ini adalah untuk file yang ketujuh. Itu khabar inna yang bersamaan dengan taukid. Kita perhatikan di sini. Tadi untuk kaidah dasarnya khabar dari inna itu adalah dia dibaca rafa. Dia itu dibaca rafa. Apakah ada variasi yang lain untuk model khobarnya inna? Nah, di sini ada variasi lain yang mana sebagian di antara keadaan inna ataupun khobar inna itu ada lafadz lain yang mendahuluinya, yang berupa apa? Lam taukid. Yang berupa lam taukid. Lam taukid. Ini lam taukid tentunya fungsinya adalah untuk menegaskan. Untuk menegaskan. Ataupun untuk menekankan sesuatu. Menekankan suatu perkataan. Biar lebih meyakinkan kembali. Kalau misalnya ditanya Ustadz, bukankah inna itu di antara fungsinya dia adalah untuk taukid. Untuk taukid. Tetapi kenapa kok perlu ada lam taukid lagi? Perhatikan begini ya ikhwas sekalian, bahwa dalam keadaan normal, di saat ada orang itu bicara pada orang lain, di saat tidak ada suatu tanda-tanda pengingkaran, maka tidak perlu dengan adanya lam taukid. Enggak perlu ada inna ataupun lam taukid. Sehingga di saat misalnya ada orang dia mengatakan hujan turun. Hujan turun. Maka ini biasanya suatu ucapan diucapkan terhadap orang yang tidak ada tanda-tanda untuk mengingkari berita tersebut. Jelas ya? Tetapi di saat misalnya ada lawan bicara, mungkin dia ragu-ragu tentang adanya berita yang disampaikan. Misalnya ada dalam rumah, anak ngasih info ke anak-anak, hujan turun. Kemudian dari sisi pandangan matanya ragu-ragu, karena kenapa? Karena biasanya kalau hujan turun itu bagian belakang kebetulan ada sengnya, akan terdengar. Muncul ragu-ragu, kemudian anak sampaikan, bener deh, hujan turun. Ini kenapa ucapan diulang? Karena untuk menegaskan. Biar nanti lawan bicara dia percaya. Sehingga perlu untuk diberikan suatu penekanan dan menggunakan lafaz inna. Innal matara nazil. Sungguhnya hujan itu sedang turun. Tayyib. Berarti fungsi dari adanya taukid itu adalah diperlukan di saat ada lawan bicara, ada unsur keraguan-raguan. Di saat ada unsur keraguan-raguan, maka diberikan penegasan suatu perkataan. Di saat mungkin rasa ragunya masih ada, ataupun potensi keraguan itu sangat tinggi, sehingga di samping inna maka diberikan penegasan lafaz yang lainnya. Sehingga di sini ini ada inna, kemudian ada lam taukid. Kadang-kadang pula nanti ada sebagian di antara kasus sampai diperlukan berkali-kali taukid. Berarti bagaimana kok begitu? Karena memang kondisi level dari keraguan-raguan yang muncul dari lawan bicara itu berlevel, sehingga diperlukan pula penegasan yang berlevel-level pula. Dalam bahasa Indonesia pun sama, mungkin dengan pengulangan perkataan, mungkin dengan mengucapkan kata swear untuk anak-anak misalnya, ataupun yang lain sebagainya. Tayyib. Ini dalam bahasa Arab untuk negaskan suatu perkataan kadang-kadang menggunakan lam taukid.
Dan lam taukid ini kadang-kadang dia juga masuk ataupun mendahului ataupun ditempelkan pada suatu khabar. Contohnya apa di situ? Wa inna sa'ata la'atiyatun. Wa inna sa'ata la'atiyatun. Sesungguhnya kiamat. Sa'ah. La'atiyatun. Itu benar-benar akan datang ataupun itu pasti akan datang. Berarti kata atiyatun kalau misalnya bukan Al-Qur'an, misalnya Nabi bilang bahwa sungguhnya kiamat itu datang, maka cukup diucapkan atiyatun. Atiyatun. Karena atiyatun dia sebagai khabarnya. Berarti inna sa'ata atiyatun. Seandainya bukan Al-Qur'an. Sesungguhnya kiamat atiyatun itu dah datang. As-sa'ata dia sebagai khabarnya, ya, sebagai isimnya inna. Sedangkan atiyatun dia sebagai khabarnya. As-sa'ata sebagai isim, kemudian atiyatun sebagai khabarnya. Tetapi kondisi ini kadang-kadang ada lam lagi sebelum kata atiyatun, sehingga diucapkan inna sa'ata la'atiyatun. Kata atiyatun dia sebagai khabarnya inna tetap dibaca rafa walaupun toh di situ ada lam taukidnya. Berarti disimpulkan bahwa keberadaan lam taukid itu tidak mempengaruhi harokat yang dimiliki oleh kata atiyatun. Dan insyaallah yang menjadi khabar dalam susunan lafaz ini. Bisa dimengerti insyaallah ya ikhwah. Mudah ya? Ini diantara variasi dari adanya khabar. Kemudian khabarnya inna. Di poin berikutnya. Yang poin B. Khabar inna didahulukan daripada isim-isimnya. Khabar inna didahulukan daripada isim-isimnya. Ana buat formula begini ya ikhwah. Misalnya Ana bilang inna Zaidan. Sesungguhnya si Zaid fil fasli, di dalam kelas. Sesungguhnya si Zaid dia berada di dalam kelas. Kata Zaidan dibaca nasab sebagai apa ya ikhwah? Isimnya inna. Kemudian mana khabarnya? Fil fasli. Ahsantum. Fil fasli dia sebagai khabarnya inna. Ini khabar inna kemarin masuk dalam kategori khabar apa namanya? Khabar ghair mufrad. Ghair mufrad ataupun lebih spesifik lagi itu adalah khabar syibu jumlah. Naam. Syibu jumlah yang berupa al-jar sama al-majrur. Al-majrur. Tayyib. Inna Zaidan dia sebagai isimnya inna. Kemudian fil fasli dia sebagai khabarnya inna. Khabar inna di sini berupa khabar yang syibu jumlah berupa jar majrur. Ini kan keadaan normal. Isim terlebih dahulu baru kemudian khabarnya. Ada sebagian di antara keadaan yang modelnya tinggal diputer. Dengan cara bagaimana? Dengan cara jar majrur didahulukan. Fil fasli. Kemudian Zaid. Gabung Syekh. Baik. Nah, kita perhatikan inna kita tetapkan, kemudian fil fasli kita dahulukan, kemudian kata Zaidan diakhirkan. Tayyib. Ini kata fil fasli tadi sebagai apa awal-awalnya?
Khobar. Sebagai khobar. Di saat dia berada di akhir, dia sebagai khobar. Di saat dia berada di awal pun dia sebagai khobar. Jelas? Dia sebagai khobar. Keberadaan fil fasli, baik dia itu mendahului isim ataupun berada setelah isim, maka harokatnya dan juga i'rabnya tidak berubah sama sekali. I'rab gak berubah. Begitupun isimnya inna, walaupun toh nggak nempel secara langsung kepada inna, berhubung dia sebagai isimnya inna tetap dibaca nasab. Faham? Kata inna Zaidan ataupun inna fil fasl Zaidan, kata Zaidan dia sebagai isim, fil fasli dia sebagai khabar. Berarti kedudukannya sama persis dengan susunan yang ada di poin pertama ini. Gak ada perbedaan. Terus yang beda apanya? Beda dari sisi penyebutan saja. Kalau inna Zaidan fil fasli susunannya adalah normal, kemudian kalau inna fil fasli Zaidan penyebutannya lain. Walaupun toh kata Zaidan tetap sebagai isimnya inna, cuma ini disebut sebagai ismu inna muakhar. Isimnya inna muakhar. Isim inna yang diakhirkan. Sedangkan fil fasli sebagai khabar inna muqaddam. Khabar inna yang didahulukan. Ini hanya sebagai penyebutan saja ya ikhwah. Sedangkan hukumnya sama-sama persis, gak ada perbedaan sedikit pun. Isimnya inna tetap dibaca rafa, afwan bayan nasab. Sedang khabarnya inna untuk jar majrur maka tetap juga dibaca jar cuma fi mahallir raf'i sebagai khabarnya inna. Bisa dimengerti ya ikhwah? Mudah ya? Berarti nggak ada perbedaan sama sekali. Sebagaimana pula kalau misalnya dalam bahasa ataupun dalam bab mubtada sama khabar itu pun sama. Walaupun toh misalnya khobar dahulukan, tetap hukumnya nggak ada perbedaan di satu khobar diakhirkan. Semisalnya apa? Perhatikan, mungkin sebelumnya pernah kita sampaikan. Misalnya adalah Zaidun fil fasli. Zaid dia berada di kelas. Zaidun dia sebagai mubtada, kemudian fil fasli dia sebagai khobarnya. Di saat fil fasli dahulukan, maka sama-sama kedudukannya. Fil fasli dia sebagai apa? Khabar. Kemudian Zaidun dia sebagai mubtada. Berarti nggak ada perbedaan di saat mau diakhirkan, mau diawalkan. Nggak ada perbedaan dari sisi peng'irabannya. Hanya saja beda sedikit penyebutannya. Hanya ada istilah muqaddam sama muakhar. Sampai di situ ya ikhwah. Barangkali ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, silahkan. Mudah ya? Bab ini kita masuk isim yang marfu ya Ustaz? Sekarang ini masih isim marfu. Naam. Mubtada udah ya Ustaz? Udah. Saya kayak gitu ya. Antum hadir pula, mungkin lupa antum nih. Enggak yang episode ini. Udah. Udah ya Ustaz? Udah. Mubtada kita bahas saat justru pertama. Oh, berarti Iya. Naam. Mubtada kemudian fi'il fa'il baru kemudian kana wa akhwatuha ini. Saat itu nanti disebutkan ketika i'rab di awal gitu. Yang mana itu? Yang muqaddam muakhar. Iya, berarti nanti begini. Ya, contohnya yang misalkan fil fasli tadi. Yang fil fasli inna fil fasli Zaidan. Misalnya inna itu adalah tansibul ism marfu'ul khabar. Inna tanda tansibul ism marfu'ul khabar. Kemudian fil fasli fi ada harful jar, kemudian fasli majrur, ism majrur bi fi wa alam jarri kasrah dhahira fi akhirih. Kemudian fil fasli jar majrur fi mahallir raf'i khabar inna. Jelas? Berarti fil fasli menempati posisi rafa sebagai khabarnya inna. Kemudian untuk Zaidan
Tadi khabar inna muqaddam. Kemudian untuk zaidannya berarti adalah ismu inna muakhar mansub. Wa alamat nasbi fathah zahirah di sini. Jelas? Nah. Ada yang lain silahkan. Jadi bersama dengan penyebutan khabarnya saja. Yang mana Nggak itu? perlu diulang berarti. Diulang bagaimana? Tadi berarti ya untuk fil fasli berarti fi mahal raf'i khabar inna muqaddam. Nah, khabar inna muqaddam. Kelas kita cari latihan ya ikhwah. Nanti untuk di pertemuan berikutnya kita bahas tentang contoh-contoh inna dan juga saudara-saudaranya inna, yang mana semuanya bisa beramal sebagaimana amalnya inna, tidak ada perbedaan. Yang perbedaannya hanya dari sisi nanti adalah dari sisi maknanya. Kalau inna taukid misalnya untuk ala dan tamanni ataupun yang lain sebagainya, itu nanti dibahas di pertemuan berikutnya insyaallah. Kita latihan terlebih dahulu. Kita cari dari Al-Quran. Adik. Kita kopikan. Ali Imran ayat 13 insyaallah. Sebentar. Kemarin surat-suratnya udah ranking belum? Sudah? Surat-suratan yang pertemuan sebelumnya? Udah? Lupa. Ini kerjakan mulai dari wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha. Iya, yang mulai dari sini. Itu yang wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha. Berarti mulai yu'ayyidu. Wallahu yu'ayyidu. Adik apa adik? Ustaz, Naam. bukan ada tulisan wallahu Ustaz. Naam. Itu ada fathah Ustaz ya. Wallahu dhammah. Mana patahnya? Yang tengah-tengah tuh yang ada tasbih tuh. Iya, terus? Ya. Nah, saya pernah Ustaz Al-Quran zaman dulu nih. Naam. Jadi yang fathah itu ada dikasih garis atas Ustaz. Naam. Jadi dulu tuh kalau nih kalau waktu saya di kampung hukumnya panjang tuh Ustaz. Aywa, sahih. Benar Ustaz ya? Sahih. Sekarang juga panjang Ustaz. Kalau begitu panjang juga Ustaz. Iya. Jadi semua lafzul jalalah Ya. dimanapun dia tempatnya, dia wajib hukumnya diberikan mat. Wajib hukumnya diberikan mat. Harus ada matnya. Ini pernah kita bahas kayaknya atau belum bahas? Dari asal usul dari lafzul jalalah harus sebagian di antara ulama. Asalnya adalah ilah. Ilah di sana ada matnya. Sehingga saat menjadi lafzul jalalah Allah pun ada matnya. Dimanapun dia berada, baik tengah ataupun di akhir, perlu diberikan mat. Tapi kalau di huruf lain ada tasdid, terus di atasnya fathah, berarti nggak perlu panjang itu Ustaz. Kalau di huruf lain gitu. Tergantung lafadznya. Tergantung lafadznya. Oh, gitu. Tapi untuk lafadz yang lain, kalau seandainya nggak ada matnya, maka nggak perlu dipanjangkan. Tapi untuk lafadz jalalah, walaupun di situ nggak tulis mat, tapi dipanjangkan. Nah,
Silakan jangan ya ikhwah. Mulai dari wallahu yu'ayyidul muslimin man yasha. Assalamualaikum. Ini nih, guys, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iya karena nutwa iya karena ini terus siatan lain alaihim wala lalu ya
Ada. Bismillah. Ada. Habis waktunya. Bismillah. Antum Ariza. Wallahu. Isim fil huruf. Isim kenapa ditommahkan? Naam, dia sebagai mubtada. Lafzul jelas dia sebagai mubtada di sini. Ahsan. Hukumnya marfu'. Ahsan. Kemudian tolong cariin khobarnya. Bima. Pak Del. Khobar dari Allah yu'ayyidu. Yu'ayyidu. Naam. Khobarnya mana? Yu'ayyidu dia sebagai khobarnya. Taib. Hukum khobar dari mubtada apa? Marfu'. Taib. Itu adanya dhammah yang dimiliki oleh kata yu'ayyidu. Apakah karena faktor khobar tersebut ataukah karena hal yang lain?
Dhammahnya kata yu'ayyidu, Ya. apakah didhammahkan atau karena rafa sebab khobar ataukah sebab yang lain? Khobar Ustaz. Sebab khobar? Antum akhi bima? Bukan? Sebab apa berarti? Sebab dia Fi'il mudhari. Hukumnya? mabni. Hukumnya mabni? Hukumnya Mu'asab mu'rab? Mu'rab marfu, majrur atau mansub? marfu. Marfu'. Antum ini dhammahnya yu'ayyidu sebab khabar ataukah sebab marfu'nya fi'il mudhari? Yang mudhari Fi'il mudhari berarti sudah asal aslinya? aslinya. Tayyib, na'am. Jadi kata yu'ayyidu ini sebelum dia jadi khabar pun dia dalam keadaan rafa. Karena fi'il mudhari selamanya dia itu rafa, selama tidak ada ambil nawasib sama ambil jawazim. Berarti dhammah yang ada pada kata yu'ayyidu bukan karena faktor menjadi suatu khabar, tetapi adalah karena faktor memang aslinya fi'il mudhari itu dia dibaca rafa selama tidak ada amal nawasib dan juga ambil jawazimnya. Tayyib. Ini dilihat dari satu sisi. Sisi yang lainnya kalau kita perhatikan ya ikhwah, ini khabar. Kira-kira khabarnya apa? Akh Bima. Pak Adel. Khabarnya khabar apa namanya? Khabar berupa khabar apa? Apakah mufrad, apakah ghair mufrad? Mufrad. Yakin mufrad? Yu'ayyidu? Khabar mufrad? Atau khabar jumlah? Jumlah. Naam. Kalau khabarnya khabar jumlah yang pernah kita sampaikan sebelumnya, maka secara harokat ataupun tanda-tanda i'rab tidak terpengaruh dengan adanya khabar. Yang nanti mempengaruhi lafaz itu adalah di saat khabarnya berupa khabar yang mufrad. Paham? Misalnya qaimun. Kata qaimun dia khabar mufrad karena dia bukan suatu jumlah. Untuk yu'ayyidu dia adalah jumlah. Jumlahnya jumlah apa? Akhi Bima. Fi'liyah. Tayyib. Kalau fi'il perlu apa ya akhi? Fa'ilnya mana di situ? Fa'ilnya di sini dhamir mustatir. Dhamir mustatir berupa lafaz huwa, sahih, berupa lafaz huwa yang kembali kepada lafzul jalalah. Tayyib. Sekarang yang online. Akhdandi. Halo. Nah, Itu binasrihi kira-kira berapa kata? 3 Ustaz. 3 yang pertama, Yang pertama B-nya, ba-nya, kemudian yang kedua terus yang Nasrun Ustaz, nasrun satu, kemudian yang lain lagi sama Hi-nya. sama H-nya. haknya. Sahih. Ada 3 kata. Ba, kemudian nasr, kemudian sama hi. Ra-nya dikasrahkan kenapa, akhi? Karena itu majrur Ustaz. Yang ngejarkan apa? Dari harf jar yang ba. Iya, ba dia harful jar. Berarti untuk nasr dia majrur, isim yang dijarkan. Ahsan. Kemudian akhi Yusuf. Hi isim fi'il huruf nih. Haknya nih. Nasrihi. Haknya. Isim fi'il Iya. atau huruf. Fi'il Ustaz. Nasr yang hi-nya fi'il yakin. Isim Ustaz itu. Isim sahih. Nasrihi artinya adalah pertolongannya. Ini berarti hi adalah isim. Ahsan. Kemudian Pak Zulfan. Hak di situ kedudukannya dia sebagai apa kira-kira? Mudhofun ilaih Ustaz. Sahih mudhafun ilaih. Berarti menggunakan suatu kaidah bahwa di saat ada isim nakirah bersebelahan dengan ma'rifah, maka itu yang ma'rifahnya adalah mudhaf ilaih. Nasr dia adalah nakirah. Kemudian dia bersebelahan dengan isim ma'rifah yang berupa hi karena dia adalah dhamir. Maka isim ma'rifah tersebut dia sebagai mudhafun ilaih. Ahsan. Kemudian man. Antum lagi Ariza.
Man kira-kira dia sebagai apa? Ini dari sisi terjemahannya bisa ngedukung. Huruf Ustaz ya? Man huruf yakin. Man artinya apa di situ? Bagi Ustaz. Artinya siapa di situ man? Perhatikan terjemahannya ini yang baris terakhir ini. Allah menguatkan dengan bantuannya siapa yang dia kehendaki ataupun yang dikehendakinya. Nah, ini man kira-kira terjemahan untuk kata apa tuh? Yang yakin yang dikehendaki. yang dikehendaki yakin. Oh siapa? Aiwa siapa? Isim Ustaz. Aiwa sahih berarti dia adalah kalimat isim. Kemudian kalau dari si peng'iraban nih, kira-kira dia sebagai apa ini? Kedudukannya, jabatan kalimatnya, peng'irabannya dia sebagai apa? Ini terjemahannya bisa mendukung. Allah menguatkan dan bantuannya siapa yang dikehendakinya. Menguatkan di sini bisa mensupport, bisa mendukung. Pas? Sebagai mudhof juga ya? Enggak bisa. Sebab apa kira? Misalnya aku menguatkanmu. Mu dia sebagai apa? Pas? Antum Pak Del. Man? Kira-kira? Isim syarat. Lala. Nah, apakah dia fi'il, fa'il, maf'ul bihi, mubtada atau mungkin maf'ul li ajli atau mungkin khabar kana ataupun yang lain? Mubtada. Mubtada yakin. Enggak jawab kalimat itu bukan. Antum. Maf'ul bihi dari mana? Dari Fi'il mana? yu'ayyid. Aywa, maf'ul bihi dari kata yu'ayyidu. Allah menguatkan siapa yang dikehendakinya. Misalnya tadi Anda buat contoh, Ana menguatkan Anda, Ana mendukung Anda. Berarti Anda dia sebagai maf'ul bihi ataupun sebagai objeknya. Tayyib. Jadi mantu maf'ul bih. Sahih maf'ul bihi. Maf'ul bih kan biasanya mansub kan. Aywa, maf'ul bihi hukumnya mansub dan nggak mungkin berubah-berubah. Antum jawab. Kenapa di sini kok man aja? Bukan mana? Mabni. Mabni. Kenapa kok dia mabni antum sekarang? Kalau dia mau benih, Karena dia mabni, karena dia termasuk isim? syarat. Lah, di sini bukan syarat di sini. Masalah. Nah, kalau syarat perlu ada jawabnya nanti. Kalau di sini apa di sini? Istifham juga. Lah, di situ terjemahan bisa mendukung nih. Siapa yang? Musul. Ini kata yang, nah, dia man isim mausul. Dia isim mausul, berarti dia hukumnya adalah ada mabni. Paham? Kalau mabni maka jadi apapun juga dia kondisinya tetap dibaca, tetap disukunkan. Sans. Kemudian tadi ini man-nya dia adalah isim mausul. Dan man itu asal terjemahannya adalah siapa ini? Siapa? Sedangkan yang terjemahan yang itu muncul setelah dia digabungkan dengan fi'il setelahnya. Baru muncul siapa yang. Jelas? Tetapi man doang dia adalah artinya siapa ataupun mungkin orang. Jelas ya? Kemudian kata yasha'u. Coba akhi Yusuf. Yasha'u isim fi'il khuruf akhi. Isim itu apa? Fi'il Ustaz. Sahih, fi'il yasha'u artinya dia kehendaki. Ini yasha'u menghendaki ataupun dia kehendaki. Yasha'u artinya menghendaki di sini. Taib. Berarti ini fi'ilnya ini belum bahasan kita. Barangkali antum tahu akhi. Fi'ilnya fi'il apa? Fi'ilnya fi'il apa? Fi'il madhi Ustaz. La. Yasha'u artinya kalau secara bahasa tok aslinya artinya dia menghendaki ataupun dia ingin. Mungkin mengenai fi'il apa ya tadi? Yang akan datang. Yang akan datang fi'il apa? Fi'il mudhari. Sahih. Fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari. Kemudian akhi dan di. Yasha'u mana apanya lagi kira-kira ini? Ada yasha'u fi'il kemudian perlu apa? Perlu
perlu fa'il, Ustaz. Mana fa'ilnya, akhi? Mustatir ya, Ustaz. Mustatir sahih. Tersimpan berarti. Takdiru apa takdirnya? Takdiruhu huwa. Huwa kembali ke Allah ya, Ustaz. la. Aywah Allah. Naam. Allah. Kan lafz jalal sahih. Naam. Sans. Kemudian lafaz inna fi dzalika. Pak Zulfan. Inna hukumnya apa ini? Tansibul isma wa tarfau khabar. Ada bakar ya? Bukan? Atau analpot? Wa tarfau khabar, Ustaz. Wa tarfa'ul khabar, taib. Tolong antum carikan mana khabarnya, Pak Zulfan. Dzalika khabar muqaddam. Aywa, khabarnya khabar muqaddam. Walaupun khabar kira-kira nanti merubah dari sisi menempati posisi nasab atau rafa enggak? Tidak, Ustaz, Tetap. Berarti di sini dia menempati posisi apa? Posisi jar, posisi rafa, posisi nasab. Mahalnya mahal apa ini? Posisinya? Tidak jelas suara? Aywa, menempati posisi rafa sebagai khabar inna, muqaddam dahulukan. Kemudian antum la ibaratan, kenapa dinasabkan? Sebagai isimnya inna. Ini isimnya inna yang disebut apa? Istilahnya? Mestinya kan normalnya inna kemudian isimnya. Aywa, ismu inna muakhar. Hukumnya apa? Nasab sahih. Ini pun lamnya adalah lam taukid. Lamnya lam taukid. Berarti lam taukid kadang-kadang dimasukkan ataupun ditempelkan ke khabarnya, kadang-kadang ditempelkan ke isimnya. Isim inna muakhar di sini, la ibaratan. Kalau lam taukid itu memasukkan yang di akhir ya. Enggak, nanti untuk masa nasabnya dia enggak mempengaruhi sama sekali. Lam taukid cuma sekedar untuk menegaskan saja. Sedang untuk pengeropannya mengikuti susunannya. Di sini la ibaratan dinasabkan karena faktor menjadi isimnya inna diakhirkan. Bukan karena faktor lam taukid. Faham? Diterima insyaallah? Jadi nasabnya la ibaratan bukan karena lam taukid, tetapi karena faktor dia menjadi isim inna. Sah? Kemudian liuli antum. Liuli. Kenapa li ini dikasrohkan? Sebentar. Ini kata uli ini isim fi'il huruf. Adik. Isim sahih. Kalau isim tahu keisiman dari mana di situ? Alhamdulillah. Arti kemudian huruf jar sahih. Sans? Enggak. Sama jarnya. Naam. Aywa. Kemudian antum akhi. Absar. Ra-nya dikasrah kenapa? Mudhafun ilaihi, ahsans. Mudhaf ilaih. Hukumnya apa? Majrur, ahsantum. Alhamdulillah selesai ya ikhwah. Sebelum ditutup barangkali ada pertanyaan terlebih dahulu, silahkan. Anas, Naam, silakan. Itu yang fi dzalika itu kan fi'ilnya huruf jar ya. Sahih. Tapi yang dikasrohkannya itu li apakah ini saja? Iya, perhatikan. Kata dzalika ini kira-kira dia isim apa namanya? Antum? Yang di offline udah benar? Yang di online antum sekarang, akhi Yusuf? Yusuf? Dzalika isim apa? Halo? Iya, udah jelas ya suaranya. Halo, dzalika yang memiliki arti itu. Iya. Dia isim apa namanya? Itu isim satu tuh. Dzalika. Naam. Isim tunjuk. Iya, apa isim tunjuk berarti? Untuk isyarah. Hasan. Adalah isim isyarah. Dan isim isyarah dia termasuk di antara isim yang mabni. Berarti kalau mabni walaupun toh didahului oleh huruf jar, maka dia masih
memiliki harokat sebagaimana aslinya. Jelas? Sehingga di sini walaupun toh dahulu oleh fi tetap dzalika saja, bukan fi dzaliki. Kalau sampai nanti dirubah di fi dzaliki, maka nanti artinya lain nanti. Jelas? Oh jelas Ustaz. Nah, Allah ya barik. Ada yang lain ya, ikhwah? Ustaz, tanya. Kalau inna itu bisa disebut fi'il nakis juga, Ustaz? Nanti ini ulama-ulama nahwu nyebut inna itu adalah termasuk huruf yang musyabbih bil fi'il. Huruf yang menyerupai fi'il, bukan fi'il. Kalau kana adalah fi'il. Tetapi untuk inna ini huruf yang musyabbih bil fi'li, yang menyerupai fi'il. Kenapa kok menyerupai fi'il? Karena huruf terakhir dari na ini dipatahkan. Sebagai fi'il fi'il madhi. Jelas? Jadi inna ini termasuk huruf nanti masuknya. Iya, kalau kana dia termasuk kategori isim fi'il huruf. Ya, ikhwan? Fi'il. Kalau inna dia termasuk dalam kategori huruf. Huruf apa? Huruf min harf nawasikh. Jelas ya? Yang menyerupai fi'il. Jelas insyaallah? Allah alam, ada yang lain? Li auli absor. Li uli. Nah. Nah. Uli. Nah. Absori. Naam. Artinya apa, Kak? Oh, kepotong nih. Kepotong. Sebentar. Sesungguhnya pada demikian terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai mata hati. Mempunyai bagi orang-orang liul absar, bagi orang-orang yang mempunyai mata hati. Ya pokoknya mudah ya, Kak. Mudah ilaihi ya. Yang mana mudhaf ilaihnya? Yang ri. Iya, ri. Tadi dia jawab mudhaf ilaih. Berarti uli dia sebagai apanya? Mudah ilaihi. Lah, yang ulinya Oh, mudah. mudhaf. Absari dia sebagai Mudah ilaihi. mudhaf ilaih. Nah. Oh, dari Nah, ini terjemahan versi Depaknya adalah bagi orang-orang yang memiliki mata hati. wallahu yadang wallahu Yu'ayyidu. Nah, itu kan tadi kan mubtada khobar ya, Ustaz ya. Sahih. Nah, yang khobar itu bisa isim bisa fiil bisa isim bisa. Nah, Itu berarti berkaitan masalah khobar mufrad atau khobar yang ghair mufrad. Syibh jumlah ataupun syibh jumlah yang kemarin kita bahas. Yang ini untuk jumlah. Jumlah fi'liyah. Karena khobarnya berupa kalimat fiil. Fi'il. Fi'ilnya fi'il apa di sini? Fi'il mudhari'. Naam. Berarti bisa ya. Nah. Jelas ya ikhwah? Semoga bermanfaat insyaallah dan semoga Allah berkahi kehadiran kita saat ini. Usahakan terus untuk beristiqamah sampai angkatan ini selesai insyaallah. Semoga Allah mudahkan mengatur jadwal baik yang mungkin online ataupun yang offline. Untuk yang dekat-dekat perlu untuk jaga komitmen untuk terus offline insyaallah. Semoga Allah SWT mudahkan kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Kita cukup sekian untuk pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya